Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakian Maiti Prabandaru dengan NIM 2204152. Perkenalkan, nama saya Salma Sakinah dengan NIM 2203522. Kali ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu segmenting, yang kedua targeting, yang ketiga positioning, yang keempat produk, yang kelima price, yang keenam promotion, yang ketujuh place. Yang pertama ada segmenting. Segmenting adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang ingin dipasarkan. Kemudian dibagi lagi menjadi berdasarkan pembeli, kebutuhan, karakteristik, dan lain-lain. Segmen pasar dibagi menjadi demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Segmenting secara demografis dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan aspek demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Secara psikografis, segmenting dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan aspek kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lainnya yang termasuk ke psikografis. Secara geografis, segmentasi dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan aspek geografis, yaitu negara, provinsi, kota, dan tingkat populasinya. Hal ini akan memudahkan dalam mengenali budaya dan cara komunikasi calon pelanggan. Secara perilaku, segmentasi dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan tingkah laku, perasaan, cara konsumen menggunakan produk, hingga loyalitas merek. Umumnya, segmentasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengguna produk dan non-pengguna produk. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses penentuan target pasar yang sesuai bagi produk yang akan dipasarkan. Dalam buku pemasaran strategik 2012, karya Fandi Ciptono dan Gregorius Chandra, dijelaskan 5 alternatif dalam memilih target pasar, yaitu yang pertama, single segment concentration, artinya perusahaan memiliki satu target pasar disertai dengan jumlah pertimbangannya. Misalnya, keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, peluang pada segmen yang bersangkutan masih besar, dan sebagainya. Yang kedua ada selective specialization, artinya perusahaan memilih beberapa target pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada market specialization, artinya perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan dari suatu target perusahaan tertentu. Yang keempat ada product specialization, artinya perusahaan berusaha memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai target pasar. Yang kelima ada full market coverage, artinya perusahaan berusaha melayani semua kelompok target pasar dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Menurut Kotler dan Keller, positioning adalah aktivitas perusahaan dalam membuat citra dan penawaran agar mendapatkan tepat khusus sesuai target marketnya. Tujuan dari positioning adalah untuk menempatkan brand dalam benak konsumen agar tujuan perusahaan tercapai. Manfaat positioning adalah menciptakan posisi kompetitif yang kuat, meningkatkan penjualan, menentukan target pasar yang lebih jelas, dan terhubung dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada profil Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Di antaranya adalah iPhone. Segmenting demografis iPhone didominasi pria dan wanita usia 17-35 tahun dan ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke atas. Segmenting psikografis iPhone ditujukan bagi segmen pasar yang mencari smartphone high-tech dengan desain minimalis dan prestige yang menunjang gaya hidup dan kelas sosial penggunanya. Segmenting produk Apple secara geografis termasuk iPhone dipasarkan secara global ke seluruh belahan dunia. Segmenting perilaku dalam Apple tanggap merespons saran dan ide dari penggunanya terkait perilaku penggunaan produk atau product usage. Targeting. Product specialization adalah targeting yang diterapkan Apple dalam memasarkan iPhone dan produk Apple lainnya. Apple menemukan target pasar potensial untuk iPhone dan fokus pada penjualan di pasar itu dibanding menyasar masyarakat secara luas. Positioning. Desain iPhone yang terkesan tanpa tombol atau touchscreen menjadi pembeda utama sekaligus kiblat bagi produsen handphone atau smartphone lainnya. Dengan harga yang ditawarkan, iPhone menjanjikan kemudahan bagi penggunanya. iPhone pun memposisikan diri sebagai faster and simple phone yang mampu memahami kebutuhan konsumen dan selalu berinovasi. Selalu memberikan pembaharuan yang sekarang sudah mencapai iPhone 15 dengan iOS 17.0. Marketing mix 4P pada iPhone. Yang pertama ada produk.
Produk secara luas dapat diartikan sebagai objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Menurut Sunarto 2004 halaman 153, ditinjau dari wujudnya, produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sementara itu, produk jasa merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Makna produk bagi konsumen adalah kelompok manfaat yang diterima konsumen disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sedangkan makna produk bagi produsen adalah ciri dari produk yang ideal yang disenangi konsumen. Jenis dan tingkatan produk. Produk memiliki beberapa tingkatan, yaitu produk inti, core product, yaitu nilai manfaat dari suatu produk. Apple Inc. menawarkan berbagai macam produk elektronik seperti desktop, serta MacBook, iPod, iPhone dengan berbagai tipe dan fitur ke pasar. Produk aktual merupakan produk yang ada di sekitar produk inti dengan 5 karakteristik, yaitu tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama, merek, kemasan. Produk aktual Apple Inc. adalah berbagai macam alat elektronik dengan tipe dan fitur yang berbeda-beda. Produk tambahan merupakan produk yang ditawarkan selain produk inti dan produk aktual. Produk tambahan Apple seperti charger, AirPods, dan casing iPhone. Klasifikasi produk. Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk konsumen, produk industri, produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Produk konsumen dibagi menjadi produk sehari-hari, produk shopping, produk dan jasa yang jarang dibeli atau digunakan oleh konsumen, produk spesial, produk yang memiliki karakteristik tertentu, merek tertentu, dan produk yang tidak dicari. Sesuai klasifikasi produk-produk tersebut, Apple Inc. dapat diklasifikasikan menjadi produk spesial. Price atau harga adalah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Biasanya dinyatakan dalam satuan rupiah. Harga menurut pandangan ahli ekonomi diatur oleh permintaan dan penawaran. Menurut pandangan konsumen, harga harus mewakili nilai produk yang baik. Sedangkan menurut pandangan pemasar, penetapan harga adalah peluang untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Tujuan penetapan harga dalam pemasaran adalah untuk mempertahankan dan atau meningkatkan pangsa pasar, mengalahkan atau mencegah kompetisi, meningkatkan penjualan, serta untuk membangun merek dari produk yang dipasarkan. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga diantaranya adalah biaya produksi, harga pesaing, persepsi pelanggan terhadap nilai, tujuan perusahaan, permintaan pelanggan, elastisitas harga permintaan, sasaran pasar, bauran pemasaran atau marketing mix, product life cycle, keadaan perekonomian, ekspektasi distributor, keadaan persaingan di pasar, serta reaksi dari pelanggan. Dalam menentukan harga, diperlukan beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu mengembangkan tujuan penetapan harga, menilai kemampuan sasaran pasar untuk membeli, menentukan permintaan produk, menganalisis hubungan demand, cost, serta profit produk tersebut, mengevaluasi harga pesaing, memilih strategi dan taktik penetapan harga. Kemudian, produsen dapat menentukan harga dari produknya. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menetapkan harga, diantaranya adalah market-based pricing yang terdiri dari customer value pricing, psychological price barriers, going rate pricing, yang kedua ada cost-based pricing, yang terdiri dari full cost pricing, markup pricing, contribution pricing. Cara Apple menentukan harga. Dalam menentukan harga, Apple mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, margin keuntungan, dan harga pesaing di pasar. Selain itu, Apple juga memperhatikan faktor psikologis konsumen seperti nilai merek, persepsi kualitas produk, dan daya tarik produk terhadap target pasar yang dituju. Sebagai contoh, Apple menetapkan harga yang lebih tinggi untuk iPhone dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, meskipun biaya produksinya mungkin tidak terlalu berbeda, dengan versi kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Menurut Fandi Ciptono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Perusahaan Apple sangat teliti di dalam kebijaksanaan produk promosi mereka. Apple menerapkan 3 strategi untuk mempromosikan produk mereka, yaitu pre-launch strategi, launch strategi, dan post-launch strategi. Apple dikenal memiliki strategi promosi yang sangat sukses dengan menggunakan iklan-iklan yang menarik, kreatif, dan memberikan dampak positif pada audiens. Apple juga selalu memperhatikan detail dalam kampanye promosinya dengan menggunakan pesan-pesan yang sederhana, namun hal tersebut tetap efektif untuk menampilkan produk-produk secara jelas dan menarik.
Salah satu contoh strategi promosi yang sukses dari Apple adalah kampanye Get a Mac yang membandingkan produk Mac dengan PC. Kampanye tersebut sangat sukses karena memberikan pesan yang jelas dan mudah diingat mengenai keunggulan produk Mac dibanding dengan PC. Place atau distribusi adalah pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta peniagaan produk secara fisik. Apple juga telah berhasil mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan kemitraan dengan jaringan distributor resmi, di mana produk-produk Apple dapat ditemukan di berbagai toko elektronik dan pusat perbelanjaan serta situs web resmi Apple yang mendukung penjualan online. Apple juga memberikan pilihan pengiriman yang bervariasi, termasuk layanan pengiriman cepat dan pengambilan di toko Apple. Strategi distribusi iPhone dalam pemasarannya diantaranya adalah iStore, toko milik Apple dengan staf layanan yang sangat berpengetahuan yang memberikan banyak waktu dan upaya untuk menyampaikan spesifikasi teknologi kepada pelanggan, toko independen, beberapa toko kelas atas khususnya di mall yang juga menjual iPhone bersama ponsel lainnya. Online, produk Apple tersedia di banyak situs seperti eBay atau sebagian besar Amazon. Pasar barang bekas. Pasar yang besar hadir untuk perangkat ponsel bekas iPhone Apple karena daya tahannya dan simbol status yang melekat padanya. Purna jual. iPhone sangat terkenal dengan layanan purna jualnya. Ikatan dengan perusahaan, iPhone juga menjalin ikatan dengan perusahaan untuk berbagai layanannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.